Ayu, seorang gadis kecil berusia 5 tahun, berdiri di tengah pasar yang ramai di Yogyakarta. Ibunya, seorang wanita yang kelelahan dengan pakaian usang, kebaya coklat tua dan sarung batik yang sudah pudar, berkata padanya, "Duduk di sini ya, dekat jeruk-jeruk ini." Ayu menurut dan memegang erat potongan kain kuning kesayangannya. Waktu berlalu, matahari mulai terbenam. Teriakan para pedagang memenuhi udara. "Mangga manis, nangka segar." Tapi ibu Ayu tak kunjung kembali. Orang-orang lalu lalang di sekelilingnya. Ayu mulai merasa takut. Kakinya lelah. Matanya berkaca-kaca. Langit berubah jingga lalu gelap. Malam pun tiba. Ia tetap berdiri di sana, sendiri, memeluk kain kecilnya seperti harta. Ia belum tahu bahwa malam ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ayu masih berdiri di dekat lapak jeruk. Kakinya gemetar, matanya merah karena menangis terus-menerus. Pasar masih ramai, tapi tak ada yang memperhatikannya. Lalu, seorang wanita lewat. Namanya Bu Sri. Ia pedagang sayur yang terkenal di pasar, bertubuh kuat, berkulit gelap, dan selalu tersenyum meskipun hidup susah. Ia memakai sarung bermotif bunga dan kebaya hijau tua. Di kepalanya ada keranjang berisi wortel, bawang, dan kol. Dia melihat Ayu berdiri diam seperti patung. "Dek, kamu ngapain sendirian di sini?" tanyanya dengan suara tegas tapi lembut. Ayu menatapnya tanpa menjawab langsung. Lalu ia berbisik, "Ibu suruh tunggu di sini." Bu Sri melihat ke sekitar, tapi tak ada orang yang terlihat mencari anak. Matahari hampir tenggelam, para pedagang mulai membereskan dagangan. Tapi Ayu masih berdiri di sana. Bu Sri merasakan sesak di dadanya. Dia pernah melihat anak hilang, tapi yang ini terlihat sangat rapuh. Ia jongkok. "Ibumu di mana?" Ayu menggeleng. Air matanya kembali mengalir. Bu Sri menghela napas. Dia memang tak punya banyak, hanya sayur-sayuran dagangannya, tapi tak tega membiarkan anak ini sendirian. "Ayo ikut saya malam ini. Kamu bisa tidur di bawah lapak saya." Ia ulurkan tangan. Ayu ragu sejenak, lalu menggenggamnya perlahan. Bu Sri membawa Ayu perlahan ke lapaknya yang terletak di sudut pasar, dekat tembok tua yang ditumbuhi tanaman rambak. Ia menggeser beberapa peti untuk membuat ruang kecil di bawah terpal plastik besar. "Kamu bisa tidur di sini malam ini. Memang bukan rumah mewah, tapi setidaknya kamu tidak kehujanan," katanya sambil tersenyum kecil. Ia mengeluarkan selimut katun lama yang biasa dipakainya saat malam dingin dan menutupi Ayu. Ayu duduk diam, matanya menatap Bu Sri. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Bu Sri memberinya sebuah tomat merah. "Nih, makan. Biar kamu kuat sedikit." Ayu menggigit tomat itu. Airnya menetes di dagunya. Ia tersenyum tipis. Itu senyum pertamanya sejak ibunya pergi. Bu Sri membereskan sisa dagangannya ke dalam keranjang bambu tua. Ia melihat Ayu yang mulai tertidur dalam selimut. Pasar sudah tenang. Lampu-lampu mulai padam. Suara para pedagang pun menghilang satu persatu. Bu Sri menyalakan lampu minyak kecil. Ia duduk tidak jauh dari Ayu dan mengawasinya dalam diam, seperti seorang ibu menjaga anaknya. Ayu terbangun oleh suara pasar yang mulai ramai kembali. Matahari sudah tinggi, teriakan para pedagang terdengar. "Sayur segar, cabai rawit merah." Ia membuka mata perlahan, masih sedikit bingung. Ia masih berada di bawah terpal Bu Sri, berselimut kain katun. Bu Sri sudah bangun dan sedang merapikan sayuran di atas meja kayunya. Ia melihat Ayu bangun. "Ayo, Dek. Bantu ibu sedikit hari ini." Ayu berdiri pelan-pelan. Bu Sri menunjukkan cara memilih tomat, yang bagus di kiri, yang busuk di kanan. Ayu memperhatikan dengan seksama dan menirukan. Tangan kecilnya bekerja dengan teliti. "Kamu cepat belajar," kata Bu Sri sambil tersenyum. Ia memberinya sepotong roti dan teh hangat. Ayu makan pelan sambil melihat sekeliling. Pasar penuh warna.
cabai merah, daun hijau, sarung kuning. Bu Sri juga mengajarinya menyapa pembeli. Kamu bilang, selamat pagi, dan senyumnya. Mereka pasti datang lagi. Seorang pria datang dan meminta bawang. Ayu memasukkannya ke dalam kantong tanpa bicara. Bu Sri menambahkan, terima kasih, Pak. Lalu ia berkata pada Ayu, lain kali kamu yang bilang. Ayu tersipu dan berbisik, terima kasih. Bu Sri tersenyum. Hari-hari berlalu. Ayu mulai terbiasa dengan ritme pasar. Ia bangun setiap pagi bersama Bu Sri, membantu menata sayuran, memilah tomat, dan membawa keranjang kecil berisi wortel atau kentang. Meski lengannya lelah saat malam, ia tak pernah mengeluh. Ia mulai lebih percaya diri berbicara dengan pembeli. Saat seseorang bertanya, berapa harga tomat ini? Ia menjawab pelan, 5.000, Bu. Dan ia tak pernah lupa berkata, terima kasih. Para pedagang lain mulai memperhatikannya. Ada Pak Budi, penjual ikan asin, dan Tante Dewi, penjual sarung. Pak Budi menggerutu. Ngapain repot-repot bawa anak kecil, Bu Sri? Malah bikin lambat. Tapi Bu Sri hanya mengangkat bahu. Dia membantu, nanti juga kamu lihat. Tante Dewi, yang lebih ramah, memberikan Ayu baju lama bermotif bunga. Memang udah usang, tapi masih bagus buatmu. Ayu memakainya dan merasa lebih pantas berada di sana. Kadang ia berlari di lorong-lorong pasar membawa sayur, tergelincir saat hujan datang, tapi ia tertawa, ia belajar, dan ia bertahan. Setiap malam, ia tidur lagi di bawah terpal dekat Bu Sri, masih mengenakan pakaian pasar yang bau sayur dan tanah. Ayu kini berusia 8 tahun. Ia tumbuh tinggi, rambutnya panjang dan selalu dikepang. Ia membantu Bu Sri setiap hari di pasar. Ia sudah ahli, memilih sayur yang bagus, membawa keranjang, berbicara pada pembeli. Tapi tidak semuanya mudah. Anak-anak pedagang lain sering memandangnya sinis. Mereka tahu Ayu tidak punya keluarga sungguhan. Arif, anak penjual beras, suka mengejek. Anak buangan, namamu aja gak jelas. Teman-temannya tertawa. Ayu menunduk, pipinya panas. Bu Sri kadang mendengar dan berteriak. Arif, sekali lagi, ibu bilang ke bapakmu. Anak-anak itu diam, tapi hanya sebentar. Seorang gadis lebih besar, Dinda, sering berbisik. Dia kotor. Anak jalanan. Ayu memakai baju sederhana, kadang sudah robek. Ia tak punya sandal baru seperti yang lain. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi malamnya ia menangis di belakang lapak. Suatu malam, Bu Sri menemukannya menangis. Ia duduk di sampingnya dan berkata pelan, kamu tahu, mereka mengejek karena mereka tidak tahu siapa kamu. Jadilah kuat, Ayu. Ayu mengangguk, matanya masih basah. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia menggigit bibir dan bekerja lebih keras. Saat pembeli membentaknya, ia menjawab tenang. Saat anak lain mendorongnya, ia tetap berdiri. Ia mulai berdiri tegak, menatap mata orang. Dalam hatinya, ia berkata, aku mungkin lahir di lumpur, tapi aku bisa tumbuh jadi bunga. Meski sering diejek dan hari-harinya berat, Ayu tetap bertahan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit bersama Bu Sri. Ia menata keranjang, memilih sayuran, membersihkan daun kangkung, dan membawa karung kentang. Lengannya kini lebih kuat. Ia tak menangis lagi saat pembeli marah atau terburu-buru. Ia hanya berkata, maaf, sebentar ya. Lalu ia melayani dengan tenang. Bu Sri melihat perubahan itu. Suatu hari, Arif melempar kulit pisang di depannya agar ia tergelincir. Ayu menghindar, menatap matanya, lalu melanjutkan jalan tanpa bicara. Arif tertawa, tapi Ayu tak peduli. Bu Sri melihat dan berkata, kamu sudah kuat sekarang, Ayu. Ayu tak menjawab, tapi hatinya terasa hangat. Malam hari, di bawah terpal, ia tidur dengan lelah tapi bangga. Ia kadang masih memimpikan ibunya,
Tapi semakin sering ia bermimpi menjadi pedagang. Punya lapak sendiri. Bukan lagi anak hilang, tapi Ayu, pedagang masa depan. Ayu kini berusia 14 tahun. Ia tinggi, ramping, wajahnya tirus dengan mata yang tajam. Rambut hitamnya masih dikepang, tapi sekarang ia mengikatnya dengan kain batik merah pemberian Tante Dewi. Ia membantu Bu Sri seperti pedagang sejati. Ia tahu cara memilih sayuran terbaik, melayani pembeli, dan menghitung kembalian. Suatu pagi, Bu Sri berkata, "Hari ini kamu yang tawar sama pemasok." Seorang penjual datang membawa gerobak berisi kentang. 20.000 sekantung, katanya. Ayu menatap dan menjawab, "Banyak yang busuk. 15.000 saja." Penjual itu tertawa, tapi akhirnya setuju dengan harga 17.000. Bu Sri mengangguk. "Kamu cepat belajar, Nak." Ayu merasa bangga. Malamnya, ia berkata pada Bu Sri, "Aku ingin punya lapak sendiri suatu hari nanti." Bu Sri menatapnya lama, lalu menjawab, "Kalau begitu, menabunglah. Setiap koin itu penting." Sejak hari itu, Ayu mulai menyimpan uang receh dalam kotak kecil di bawah peti. Ia menghitungnya setiap malam. Ia tak ingin jualan sayur. Ia bermimpi punya lapak rempah, dengan warna, aroma, dan perjalanan. Ayu sekarang berusia 20 tahun. Ia cantik, tinggi, berdiri tegak, selalu mengenakan kain batik merah di rambutnya. Tatapannya penuh tekad. Ia telah menabung selama bertahun-tahun. Suatu pagi, ia menemui Pak Hendro, pedagang tua yang ingin meninggalkan lapaknya di ujung pasar. "Kamu mau lapak ini, Ayu?" tanyanya. "Ya, Pak." Ia membuka kotak besi dan menyerahkan semua tabungannya, ratusan koin yang disusun rapi. Lapak itu tua, mejanya goyang, atapnya seng besi berkarat. Tapi Ayu tersenyum. Bagi dia, ini harta. Dengan bantuan Bu Sri, ia membersihkan, mengecat, memperbaiki. Lalu ia pergi ke desa-desa, menyewa gerobak kecil, dan membeli karung-karung rempah, cabai merah, kunyit, kayu manis, jintan, lada hitam. Kembali ke pasar, ia menata lapaknya. Mangkuk-mangkuk kayu besar berisi rempah warna-warni, disusun rapi, lengkap dengan label tulisan tangan. Orang-orang mulai berdatangan. "Wangi sekali di sini," kata seorang ibu. "Saya mau kemiri, ada?" Ayu tersenyum. "Minggu depan datang lagi, Bu. Saya akan cari." Ia mulai mendapatkan uang. Ia mempekerjakan seorang gadis muda, Rani, untuk membantu menggiling rempah. Ia bukan lagi anak kecil yang hilang. Ia sekarang adalah Ayu, penjual rempah-rempah. Ayu kini berusia 30 tahun. Usahanya telah berkembang besar, begitu juga dirinya. Ia kini punya 2 lapak besar di pasar. Satu untuk rempah-rempah utuh, satu lagi untuk campuran dan minyak rempah buatan tangannya. Ia mempekerjakan 3 orang. Rani, setia sejak awal. Diuda, pemuda kuat yang mengangkat karung. Dan Santi, gadis ceria yang menarik pembeli dengan suaranya. Ayu mengatur semuanya. Ia membeli, menjual, mencatat keuangan, berbicara dengan petani desa, dan bepergian mencari bahan terbaik. Orang-orang datang dari jauh. "Cabai dari Ayu paling harum," kata mereka. Bahkan restoran kota pun kini membeli darinya. Ia punya buku catatan khusus berisi selera pelanggan dan permintaan unik. Ia terus berinovasi. Ia juga merenovasi lapak lama Bu Sri dan membangunkan rumah kecil di belakang pasar untuknya. Bu Sri, yang kini sudah tua, tinggal di sana dengan tenang. Ia memandangi Ayu setiap hari dengan bangga. "Kamu sudah melebihi harapan ibu, Nak." Ayu menjawab sambil tersenyum. "Itu semua karena ibu." Ia tak memakai perhiasan, tapi tangannya selalu harum rempah. Ia bukan orang kaya dengan villa atau mobil, tapi kaya dengan penghormatan, kasih, dan cinta. Ayu telah menjadi ratu pasar, tapi tetap Ayu si gadis berkerudung merah, berhati sederhana dan penuh mimpi.
Suatu pagi yang panas, saat Ayu sedang merapikan karung-karung kunyit di lapaknya, ia melihat seorang wanita tua duduk tak jauh, di dekat tiang kayu pasar. Wanita itu kurus, pakaiannya kotor dan robek. Rambutnya yang sudah putih kusut, wajahnya penuh kerutan dan lelah. Ia menadahkan tangan ke orang-orang lewat, suaranya pelan. 1000 saja, Bu. Ayu mulai sering melihatnya. Setiap hari, wanita itu duduk diam di sana, dengan keranjang kosong di kakinya. Awalnya, Ayu tak terlalu peduli. Kadang ia memberi kin atau sepotong roti. Nih, Bu. Wanita tua itu menunduk, berbisik, terima kasih, lalu kembali menatap tanah. Tapi sesuatu dalam dirinya terganggu. Mata wanita itu, ada yang terasa familiar. Seperti kenangan kabur yang tak bisa ia pegang. Malamnya, Ayu bercerita pada Bu Sri. Ada perempuan tua yang mengemis di dekat lapakku, entah kenapa aku gelisah melihatnya. Bu Sri menatap Ayu sejenak, lalu berkata pelan. Terkadang hati lebih cepat tahu sebelum pikiran mengerti. Perhatikan dia baik-baik, Nak. Ayu mengangguk. Ia belum tahu bahwa hatinya sedang membongkar masa lalu. Suatu pagi, sebelum pasar terlalu ramai, Ayu datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di atas peti dan mengamati diam-diam wanita tua yang selalu duduk di tempat yang sama. Matahari menembus celah kain peneduh pasar. Suasana masih tenang. Tiba-tiba, wanita tua itu mulai bersenandung. Lagu Nina Bobo. Liriknya samar, nadanya gemetar, tapi Ayu langsung mengenalnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Lagu itu, lagu yang dulu dinyanyikan ibunya saat ia kecil. Lembut, sedih, penuh janji yang kini terasa jauh. Ayu membeku. Kenangan lama menyeruak tiba-tiba. Pasar di masa lalu, jeruk-jeruk, tangan yang melepaskan genggaman. Ia berdiri perlahan dan mendekat. Bu, bisa nyanyikan lagi? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Wanita tua itu menatapnya, kaget. Tapi ia melanjutkan senandung. Ayu menahan air mata. Itu dia. Itu ibunya. Ia mundur. Langkahnya goyah, kembali ke balik lapak dan duduk, napasnya berat. Ia memandang keramaian pasar, tapi tak melihat apapun. Hanya kenyataan yang telanjang, pengemis itu adalah ibunya sendiri, yang meninggalkannya 25 tahun lalu. Hari berlalu, tapi Ayu seperti berjalan dalam kabut. Ia tetap berjualan, tersenyum, menghitung uang, tapi semuanya terasa buram. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar. Ia kadang melirik wanita tua itu, ibunya. Masih duduk di dekat tiang yang sama, keranjang kosong di antara kakinya, kadang bersenandung pelan, tapi tak pernah menatap Ayu. Apakah dia mengenaliku? Ataukah dia benar-benar lupa? Kenapa dia meninggalkanku? Saat malam tiba, Ayu mendatangi Bu Sri. Ia duduk tanpa bicara. Kamu terlihat memikul sesuatu, Nak, kata Bu Sri. Ayu menatapnya dan berbisik. Itu dia. Perempuan tua itu ibuku. Bu Sri diam. Lalu ia meraih tangan Ayu. Lalu, apa yang kamu rasakan? Ayu menggeleng. Aku marah, tapi juga sedih. Aku ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bu Sri menjawab pelan. Kamu tidak harus memutuskan sekarang. Kadang bukan kebenaran yang membebaskan, tapi keputusan untuk melangkah. Dengarkan hatimu, bukan hanya ingatanmu. Ayu duduk lama, pandangannya kosong. Ia kini tahu. Tapi ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal. Semalam ia hampir tak tidur. Kenangan, pertanyaan, kemarahan, semuanya berputar di kepalanya. Tapi pagi ini, ia membuat keputusan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia menyiapkan keranjang anyaman. Di dalamnya ia letakkan roti segar, beberapa pisang, satu kantong kecil rempah harum, dan selimut katun biru yang lembut dan bersih. Ia menatap keranjang itu, jantungnya berdebar.
Lalu ia berjalan pelan menuju wanita tua itu, yang masih duduk di dekat tiang kayu, tatapannya kosong. Ayu berhenti di depannya. "Bu, ini untuk ibu." Ia meletakkan keranjang itu dengan lembut. Wanita tua itu menatapnya, kaget. Ia berbisik, "Terima kasih." Ayu menatapnya sejenak. Ia tak mengatakan bahwa ia anaknya. Ia tak meminta apapun. Ia tak menangis. Ia tak marah. Ia memberi. Lalu ia berbalik. Kembali ke lapaknya, satu tetes air mata jatuh. Tapi hatinya terasa ringan. Ia tak tahu apakah itu pengampunan. Tapi ia memilih kedamaian. Malam tiba. Pasar mulai sepi. Suara-suara pedagang hilang, lampu-lampu padam satu persatu. Ayu duduk bersama Bu Sri di belakang lapak, di dekat kompor arang tua yang memanaskan air untuk teh. Ia menatap nyala api tanpa berkata apa-apa. Bu Sri menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir kecil. "Kamu kasih keranjang itu ke dia, ya?" tanyanya tanpa menatap Ayu. Ayu mengangguk. "Kamu bicara padanya?" "Tidak." Bu Sri meniup tehnya pelan. "Berarti kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu lebih dari itu. Kamu memilih untuk tidak membawa kemarahan. Itu kekuatan langka." Ayu tetap diam. Lalu ia berkata, "Aku kira aku butuh jawaban, tapi ternyata aku cuma ingin semua selesai. Biar tinggal di belakang saja." Bu Sri tersenyum. "Dan kamu berhasil. Kamu sekarang bebas." Ayu memejamkan mata sebentar. Ia merasakan angin malam yang lembut. Ia teringat dirinya saat kecil, jeruk-jeruk, tangisan. Lalu ia membuka mata, menatap ke depan. Ia tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang penolakan. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Ayu membuka lapaknya seperti biasa. Pasar mulai hidup perlahan, warna-warna bermunculan, aroma rempah melayang di udara hangat. Rani menata mangkuk-mangkuk rempah. Yuda mengangkat karung. Santi bercanda dengan pembeli pertama. Ayu meregangkan badan, menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Ia tersenyum. Ia tak lagi menoleh ke masa lalu. Wanita tua itu masih ada di pojok. Tapi hari ini, Ayu tak memandangnya lama. Ia tahu ia telah melakukan bagiannya. Ia telah memberi kedamaian, bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri. Ia menatap lapaknya, timnya, para pelanggan setia. Ia teringat semua yang telah ia bangun, sendirian, dengan tangan, hati, dan keberanian. Lalu, sekarang, ia bermimpi punya bengkel kecil untuk mengeringkan dan menggiling rempah, mungkin suatu hari toko sendiri. Tapi tak perlu terburu-buru. Ia melangkah dengan tenang. Karena Ayu bukan lagi anak yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan tangguh, pembangun, penuntun. Dan pagi itu, dengan matahari naik di atas Yogyakarta, ia berjalan tegak menuju hari esok.